Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang kontroversi vaksinasi dan imunisasi. Dari mata kuliah Gizi dan Gaya Hidup. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada Indah Nur Aziza dengan NIM 21 01074774, ada Lola Bonita Javier dengan NIM 2105845, ada saya sendiri, Nisa Septri Wijayanti dengan NIM 2105709, dan ada pula Shanata Rizky dengan NIM 2107697. Yang pertama, kita membahas vaksinasi. Penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wabah coronavirus disease 2019 atau disebut sebagai COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 menimbulkan kedaruratan di berbagai negara, salah satunya negara Indonesia. Melihat penyebaran COVID-19 dan bahayanya yang akan muncul jika tidak segera ditangani, salah satu cara yang sangat mungkin untuk mencegah penyebaran virus ini adalah dengan mengembangkan vaksin. Selain itu, karena virus menyebar dengan sangat cepat, maka diperlukan vaksin yang dapat diterapkan dalam waktu singkat sehingga dapat meminimalisir dampaknya. Rencana kegiatan vaksin tersebut harusnya mempertimbangkan segala aspek, mulai dari aspek kelayakan vaksin yang akan digunakan, resiko pasca pemakaian, sampai tahapan dan prosedur dari pemberian vaksin hingga nantinya sampai ke masyarakat. Semua aspek tersebut haruslah dipertimbangkan secara terperinci agar rencana kegiatan vaksinasi dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari hal-hal yang justru akan merugikan. Ada permasalahan yang muncul terkait vaksinasi ini, salah satunya adanya pro dan kontra dari masyarakat Indonesia tentang vaksin COVID-19 ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembahasan dari vaksinasi COVID-19. Yang pertama yaitu masyarakat lebih banyak memberikan respon positif terhadap wacana vaksinasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dibandingkan dengan respon negatifnya. Sedangkan respon positif dari masyarakat yaitu didominasi oleh pernyataan yang mendukung dan percaya terhadap wacana vaksinasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti meyakini bahwa kegiatan vaksinasi merupakan suatu hal yang penting untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Nah, untuk dari sisi respon negatifnya, yang sering diutarakan oleh masyarakat yaitu terlihat dari adanya kekhawatiran terhadap wacana vaksinasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Terlihat dari kata-kata yang sering muncul yaitu seperti tergesa-gesa, terburu-buru, takut, dan meragukan. Untuk selanjutnya yaitu masyarakat sangat mengkhawatirkan perihal status layak pakai dan efek samping yang akan dihasilkan dari vaksin yang akan diberikan, mengingat rencana kegiatan vaksinasi yang tampak seperti tergesa-gesa. Nah, yang terakhir yaitu masyarakat mengkhawatirkan apabila nantinya vaksin tersebut tidak bisa diperoleh secara gratis, bahkan apabila harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembahasan imunisasi. Imunisasi merupakan suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Imunisasi juga merupakan program yang diselenggarakan pemerintah untuk memberantas atau menekan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau disebut dengan PD3I. Anak yang telah diberi imunisasi dapat terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya yang termasuk dalam PD3I, yaitu TBC, difteri, tetanus, hepatitis B, pertusis, polio, radang selaput otak, campak, dan radang paru-paru darah. Selanjutnya ada masalah imunisasi, adanya anggapan bahwa vaksin yang digunakan untuk imunisasi haram karena mengandung babi sehingga haram untuk digunakan. Pembahasan. Penyelenggaraan imunisasi campak rubella juga menimbulkan penolakan dari berbagai pihak. Alasannya vaksin campak rubella belum memiliki sertifikat halal. Selain itu, ada anggapan bahwa imunisasi merupakan bisnis perusahaan obat dan imunisasi mendahului ketetapan Tuhan.
Saat ini, kehalalan vaksin campak rubella hanya berdasarkan fatwa MUI No. 4 tahun 2016 tentang imunisasi. Fatwa tersebut menetapkan imunisasi pada dasarnya mubah, dibolehkan, pada saat kondisi darurat. Belum ditemukannya bahan vaksin yang halal dan suci, serta adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. Semestinya penyelenggaraan imunisasi harus memperhatikan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Selain itu, kontroversi makin penyebar dalam masyarakat karena adanya KIPI. KIPI merupakan kejadian medis yang diduga berhubungan dengan pemberian imunisasi seperti reaksi tubuh anak terhadap vaksin, kesalahan prosedur penyuntikan vaksin, koinsiden, reaksi kecemasan, dan hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan. Imunisasi campak rubella saat ini diprioritaskan dilakukan di puskesmas pembantu, posyandu, sekolah pendidikan anak usia dini hingga SMA. Kesimpulan dari semua pemaparan materi yang sudah dibahas yaitu bahwa masyarakat lebih banyak memberikan respon yang bersentimen positif terhadap vaksin COVID-19 dibandingkan dengan respon yang bersentimen negatif. Model LDA yang dibangun dapat menangkap berbagai macam topik pembicaraan masyarakat di media sosial, Twitter, terkait vaksin COVID-19. Seperti pembicaraan masyarakat yang mengenai vaksin merah putih, sertifikat halal vaksin, uji layak pakai vaksin, harga vaksin, sampai pembicaraan untuk masyarakat seperti fungsi dan objek vaksinasi. Sedangkan penyelenggaraan imunisasi campak rubella masih menimbulkan penolakan dari berbagai pihak, karena dengan banyaknya alasan vaksin campak rubella belum memiliki sertifikat halal. Oleh karena itu, perlu diadakannya sosialisasi agar masyarakat lebih memahami apa maksud dan tujuan dari campak rubella ini. Dan pihak kesehatan juga untuk segera mungkin menemukan bahan halal untuk pembuatan vaksin tersebut. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.